Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini masih membahas tentang apa yang terjadi setelah momen Paskah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur bahwa Paskah memberikan inspirasi penting bagi iman keyakinan kami. Yesus bangkit dan hidup memberi harapan masa depan karena sebagai murid-murid Kristus, kami umat yang percaya pada Kristus memiliki keyakinan yang pasti sebab kami akan mengalami kebangkitan bersama orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan atas karya salib dan Paskah. Di dalam berkat nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus mengalahkan kuasa maut selamanya. Batu penghalang sudah terguling dan kubur yang kosong, dan umat Kristen diberi kehidupan baru di dalam Kristus. Lalu bagaimana kondisi selanjutnya? Pembacaan di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38 dengan judul Momen yang terjadi setelah peristiwa Paskah. Ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Kitab Lukas memberi gambaran kepada kita. Hal-hal yang sangat penting diungkapkan oleh Injil Lukas. Lukas 24 ayat 36 sampai 38 ini memberi gambaran yang sangat jelas. Yang pertama, Yesus masih menampakkan dirinya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kemunculan Yesus setelah kebangkitannya membuktikan dia hidup dan bangkit. Bahkan Yesus masih tampak selama 40 hari di bumi setelah kebangkitannya. Selama masa ini, dia meredakan dan mengikis keraguan umatnya dan memberi mereka arahan untuk masa depan. Yesus tidak meneriakkan dan memproklamasikan kasihnya dari sorga, tetapi dia menunjukkan kasihnya di bumi di antara manusia. Hari ini dia melakukan hal yang sama. Dia tetap dekat, siap mendengar tangisan kita dan memulihkan hati kita dan mendengar semua seruan doa kita. Hal yang kedua, Yesus meneladani dan berada hidup dalam komunitas. Dari memecahkan roti, berjalan menuju ke Emmaus, hingga sarapan di pantai bersama murid-muridnya, kita melihat Yesus menyediakan waktu untuk membangun relasi dalam komunitas. Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk berhenti dan menunjukkan bahwa dia peduli. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk secara aktif melayani orang-orang di dalam keluarga, tempat kita bekerja, dan di kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Sama seperti Yesus, Anda dapat memprioritaskan komunitas Anda, kelompok sel di gereja Anda juga. Itu hal yang sangat penting. Pusatkan pertemanan kelompok kita pada firman Tuhan dengan menambahkan teman di gereja atau di pelayanan seprofesi, di kelompok sel kita, dan di berbagai komunitas yang lain. Hal yang ketiga, Yesus menghibur yang lelah, yang terluka dan berbeban berat. Ketika Yesus kembali, dia tidak frustrasi karena murid-muridnya tidak memahami rencananya. Sebaliknya, dia menemui mereka dalam ketidakpastian dan ketakutan mereka.
Yesus menghibur wanita yang menangis di kubur yang kosong. Dia meredakan keraguan Thomas. Di tengah keterkejutan mereka, Yesus tetap membicarakan tentang hidup dan damai setelah kematiannya, serta menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus sebelum mereka memasuki pelayanan baru. Hari ini, Juru Selamat kita masih memiliki anugerah untuk pertanyaan dan kebingungan kita. Dia masih mendekat ketika hati kita hancur dan sedih menghadapi berbagai persoalan. Keempat, Yesus menebus kesalahan. Sebelum penyaliban, Petrus menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian kita melihat Yesus memulihkan Petrus dengan menanyakan kepadanya 3 kali apakah dia mengasihinya dan memerintahkan Petrus untuk memperhatikan umatnya. Meskipun Petrus tersandung dalam imannya, hal itu tidak menghilangkan identitasnya di dalam Kristus. Bahkan Kristus mengampuninya. Demikian juga dengan kita hari ini. Kita dapat percaya bahwa kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Hal yang kelima, Yesus mengajar dan memberi kuasa. Tepat sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberitahu para pengikutnya untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan ini harus dituntaskan melalui amanat agung Kristus. Dengan petunjuk ini, kita dipanggil untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari dengan intensional dan membuka kesempatan untuk membagikan Injil. Adalah tugas agung dan mandat misi untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita arti pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, serta mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal. Paskah tahun 2024 sudah berakhir, namun makna kebangkitan Kristus bagi kita sangatlah penting untuk direnungkan sepanjang tahun 2024 ini. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat menjalani proses anugerah hadirat Yesus dan kepastian kehadiran Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, bergantunglah kepada Kristus yang senantiasa hidup bersama-sama dengan kehidupan yang kita alami sampai pada hari ini. Karena Tuhan pasti memberkati saudara dimanapun engkau berada dengan persoalan apapun yang sedang engkau hadapi. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam kasih Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Engkau ya Tuhan. Sepatutnya lah kami menceritakan kebaikan dan anugerah Tuhan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mampukan jemaat dan umat Tuhan untuk kami senantiasa hidup di dalam ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah kebangkitan-Mu. Terpujilah Bapa Sorgawi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur atas kemenangan dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Amin.